Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan ngevlog tentang legenda Roro Jonggrang dan cerita Candi Prambanan. Simak ya. Kita udah sampai Prambanan, tapi belum beli tiket, harus di sini dulu cek suhu, terus dapat itu green tempel ini. Ini yang ini bang. Setelah cek suhu dan dapat stiker ginian, jangan lupa cuci tangan dulu seperti biasa, patuhi protokol COVID. Cuci tangan dulu, beli tiketnya di sono. Tiketnya cuma sampai jam 3:30, tapi di sananya sampai jam 4:30 boleh. Ayo langsung cepet jalan. Loket tiket cuma sampai jam 3:30. Sekarang kita kemari jam 2:30, jadi agak buru-buru gitu guys. Kalau bisa datang lebih awal sih, tapi kita tadi kan habis dari tempat lain, jadi oke lah. Oh iya, harga tiket untuk dewasa di sini 50.000, sedangkan anak-anak cuma 25.000 dan bayi usia di bawah 3 tahun itu gratis. Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, sedangkan pintu masuknya terletak di wilayah administrasi Desa Telogo, Prambanan, Klaten. Ada fakta menarik lainnya tentang Candi Prambanan loh. Candi ini termasuk situs warisan dunia UNESCO. Selain itu, candi ini adalah candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Wow, amazing, keren banget kan? Kudu bangga deh sama Indonesia, keren banget. Nah, selain itu, ada lagi fakta menarik lainnya, bahwa Candi Prambanan ini sudah dibuat sejak abad ke-9 Masehi. Kalau sekarang udah abad 21 guys, berarti udah berapa tahun tuh umurnya? Wah, tua banget ya. Jadi ini ada 3 candi utama. Ada 3 candi utama. Melambangkan Brahmana, Wisnu sama Shiva. Yang paling besar itu kalau nggak salah malah bukan Shiva. Yang paling besar Shiva karena dia lebih takut sama perusak. Candi Shiva di Prambanan ini adalah candi paling tinggi di Indonesia khusus untuk pemujaan Dewa Shiva. Ketinggian puncaknya mencapai 47 meter loh. Jadi konon menurut legenda ini cerita Roro Jonggrang ya, yang waktu itu dia ingin dipersunting, tapi dia minta syarat untuk dibangunkan 1000 candi terlebih dahulu dalam waktu 1 hari 1 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita sedang ada di Candi Prambanan. Nah, sekarang saya ingin cerita tentang peristiwa atau sejarah dari Candi Prambanan ini menjadi legenda ya. Cerita atau legenda lah ya, kita sebut saja legenda karena ini adalah cerita asal usul suatu tempat dari cerita rakyat. Jadi pada zaman dahulu nih ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Nah, di sekitar Kerajaan Prambanan ada juga kerajaan lainnya yang gak kalah besar, namanya adalah Kerajaan Pengging. Nah, Kerajaan Pengging ini mempunyai satu kesatria sakti namanya Satria Bandung, dan mempunyai lagi 2 pengawal yang tidak kalah sakti namanya Bondo dan Woso, sehingga sering dikenal dengan istilah Bandung Bondowoso. Nah, pada suatu saat Kerajaan Pengging ingin mengekspansi, ingin menyerang Kerajaan Prambanan. Nah, dari Prambanan ini karena Bandung Bondowoso terkenal dengan kesaktiannya, akhirnya Prabu Baka pun mati, tewas di tangan Bandung Bondowoso, sehingga Prambanan berhasil diduduki oleh Kerajaan Pengging. Setelah itu, ia melihat gadis cantik yang berhasil memikat hatinya. Kemudian ia lamar. Ternyata gadis itu adalah Jonggrang. Jonggrang adalah anak dari Prabu Baka. Tentu dia menolak, namun ia tidak berani menolak dengan kasar, sehingga ia memberikan persyaratan yang di luar nalar, di luar akal. Bandung Bondowoso ini mempunyai pasukan yang sangat besar, bahkan pasukan jin pun ia punya, sehingga ia berhasil pada saat penyerangan Kerajaan Prambanan pun juga dibantu oleh pasukan jin. Kemudian
Jonggrang memberikan persyaratan yang di luar nalar, yaitu diminta untuk membangun 1000 candi dalam waktu 1 hari 1 malam. Hingga persyaratan itu pun tanpa berpikir panjang diiyakan oleh Bandung Bondowoso. Si Bandung Bondowoso langsung membangun 1000 candi dengan bantuan para jin. Si Jonggrang ini khawatir karena ia melihat bahwa perkembangan sangat cepat karena bantuan jin yang tak dapat dia lihat. Karena ia khawatir, pada saat tengah malam si Jonggrang pun menumbuk padi dengan lesung. Supaya apa? Supaya menandakan bahwa hari telah pagi. Padahal pada saat itu masih tengah malam, sehingga ayam pun berkokok. Saat itu juga para jin kabur dan berlarian karena waktu telah pagi. Disangkanya telah pagi. Kemudian si Bandung Bondowoso pun sadar bahwa ini belum pagi, ini masih tengah malam. Jonggrang, ia melihat bahwa Jonggrang sudah menumbuk padi di lesungnya. Si Bandung Bondowoso pun merasa sakit hati dan merasa dibohongi oleh si Jonggrang. Ia marah. Kemudian karena kesaktiannya, ia bilang bahwa Jonggrang, ini masih pagi, sudah 999 candi yang telah aku bangun. Kalau begitu caramu, kaulah yang akan menjadi candi yang ke-1000. Karena kesaktiannya, Jonggrang pun menjadi candi yang ke-1000. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.